Kenapa ketika orang makan di sebuah restoran dengan gelas-gelas, piring-piring, sendok, garpu, dan meja makan yang ditutupi oleh kain, itu lebih dianggap keren? Atau pernahkah teman-teman mempertanyakan misalnya, orang-orang cenderung lebih banyak mengupload foto-foto makanan yang tanda kutip roti-roti, croissant, atau pancake, dan lain-lain. Dan di benak kita itu ada asumsi, wah keren, wah fancy. Pernahkah mempertanyakan teman-teman, kenapa kemudian ada asumsi seperti itu? Kalau kita lihat dari perspektif pasca kolonial atau post kolonial, ini tidak bisa terlepas dari sejarah pengaruh penjajahan. Bahwa penjajahan dulu tidak hanya masuk atau menjajah secara fisik atau mengambil hanya sumber daya alam, tetapi juga menjajah secara kebudayaan, pengetahuan. Mereka datang dengan misi memberadabkan, civilization mission, bahwa mereka datang melihat kita sebagai orang pribumi yang terbelakang, primitif, kolot, tidak modern sehingga harus dimodernkan, tidak keren sehingga harus dikerenkan. Tetapi standar keren, standar modern, standar bagus, standar baik itu menurut apa yang mereka biasa lakukan. Ini coba saya kutipkan salah satu tulisan menarik dari dosen saya, Dr. Catherine Bendel. Ia ahli di bidang poskokolonial. Mengapa misalnya celana jeans dan baju kaos dipakai dimanapun di dunia, sedangkan sarung tetap hanya dipakai di Nusantara? Kita cenderung untuk melihat bahwa orang yang memakai jeans dibandingkan orang yang memakai sarung atau memakai kain lebih keren. Dan orang yang misalnya tadi makan di restoran dibandingkan dengan orang yang makan nasi liwet di pinggir sawah, itu cenderung lebih keren. Termasuk standar kecantikan juga begitu. Ada rasialisme Eropa di mana orang berkulit putih itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang kulit hitam. Pribumi yang berkulit hitam itu dianggap kotor, terbelakang. Kenapa kemudian bisa bersih? Kotor itu diidentikan dengan warna. Dan itu tidak lepas dari pengaruh kuasa penjajah. Dan itu yang seringkali kita luput dari itu, termasuk saya. Bahwa kesadaran tentang pengetahuan kita terbentuk dari mana, kenapa saya memandang seperti ini, kenapa kok saya memandang seperti itu tidak lepas dari sejarah bangsa kita yang pernah dijajah, sehingga muncullah pengetahuan-pengetahuan yang cenderung tidak adil. Dengan begitu mungkin ya yang ingin saya tekankan adalah bahwa kita perlu terus untuk mempertanyakan kesadaran kita. Sejauh mana kesadaran kita ini terbangun, apa yang kemudian biasanya kita anggap keren, tidak keren, sehingga kita tidak terdikte oleh kuasa pengetahuan yang sudah lama di benak kita.